Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa bisanadil muttasil ila al-iman. Al-alim al-allamah asy-syekh Salim bin Abdullah rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita membahas tentang mujibatul husli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kemarin ada 6 ya, 6. Tubuh, ilajul hasyafah fil farji, terus khurujul mani, keluarnya mani, haid, nifas, wiladah, melahirkan, yang terakhir adalah meninggal dunia. 6 sebab adanya mandi wajib. Dan di sini akan saya tambahkan yang sebenarnya penting, tapi kemarin itu nggak ada yang nanya. Saya beberapa kali ditanya, kalau kita kemarin kan diterangkan bahwa kalau nifas ini mewajibkan mandi. Nifas ini maklum, bagi orang perempuan maklum, darah yang keluar pasca melahirkan. Setelah melahirkan keluar darah, ini dinamakan dengan darah nifas. Darah nifas mewajibkan mandi. Cuman di beberapa kejadian saya beberapa kali dapat pertanyaan itu dari teman lewat SMS. Istrinya keguguran, hamil sekitar 3 bulan atau 4 bulan, akhirnya keguguran. Nah setelah itu, setelah keguguran biasanya keluar darah. Ini sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Darahnya ini termasuk menghalangi sholat atau tidak? Maka jawabannya apa? Jawabannya tidak sholat. Darah yang keluar setelah keguguran ini sama dengan darah yang keluar setelah melahirkan bayi sempurna. Artinya darah ini disebut dengan darah nifas. Jadi darah nifas, kalau sebagian kitab yang umum, ini adalah darah yang keluar akibal wiladah, darah yang keluar mengiring-iringi atau setelah melahirkan. Ini dinamakan nifas. Tapi kitab yang lebih detail mengatakan darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Rahim yang tadinya berisi, kemudian isinya keluar, yaitu yang mana isinya adalah janin, calon bayi atau bayi, maka darah setelah itu dinamakan dengan darah nifas. Jadi baik melahirkan anak yang sempurna ataupun keguguran, ini darah yang keluar setelah itu dinamakan dengan darah nifas. Terus pasal berikutnya, furudul ghusli itnani. Ini pasalnya sekarang. Furudul ghusli, kewajiban mandi atau fardunya mandi atau rukunnya mandi, itu itnani ada 2. An-niyatu, yang pertama niat, wa ta'mimul badani bil ma'i, dan meratakan air ke seluruh badan. Jadi kalau kita sudah melewati arkanul wudu, furudul wudu ada 6. Kalau mandi rukunnya cuma ada 2, yaitu apa? Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Selesai. Kapan waktunya niat? Sama dengan wudu. Wudu waktunya niat adalah ketika ada basuhan pertama kali yang wajib, yaitu ketika membasuh muka pertama kali. Di situ tempatnya niat, waktunya niat, tempatnya di dalam hati. Begitu juga dengan mandi, ketika air itu menyentuh badan pertama kali, baik itu di kaki, di kepala atau di pundak, disitulah tempatnya niat untuk mandi. Niatnya bagaimana? Kalau mandi wajib, ini rukun mandi untuk mandi wajib dan mandi sunnah sama. Mandi wajib dan mandi sunnah ini rukunnya sama, yaitu niat, yang kedua meratakan
air ke seluruh badan. Terus bagaimana cara niatnya? Niatnya adalah banyak, seperti wudhu. Enggak susah, enggak harus hafal pakai bahasa Arab, enggak harus hafal nawaitul ghusla li rafil hadatil akbari, enggak harus hafal. Karena apa? Niat sudah disebutkan pengertiannya adalah qasdus syai'i, menyengaja sesuatu, tujuan. Nah, ketika bikin mandi wajib, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan janabah atau kejunuban atau hadas besar. Ketika mandi itu punya tujuan untuk menghilangkan hadas besar, maka sahlah mandi kita. Niatnya sah. Kapan niatnya? Pertama, air menyentuh badan diniati, ini saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sudah cukup. Tinggal rukun yang kedua, yaitu meratakan ke seluruh badan. Semua badan tanpa terkecuali, semua anggota yang dianggap dohir, anggota luar wajib terbasuh oleh air. Termasuk di kitab-kitab fikih selalu disebutkan, termasuk bagian yang tertutup kulit gurlah atau kulfah. Bahasa Indonesia apa itu ya, kulfah? Pokoknya kulit yang menutup yang bagian seharusnya kalau disunat itu hilang. Nah, kulit yang menutup bagian yang harusnya dibuka ketika sunat. Nah, artinya helm itu wajib terbasuh oleh air walaupun masih tertutup dengan kulit. Jadi bagi orang yang belum sunat, kalau mandi tanpa dibuka dimasukkan ke bagian dalamnya, ini mandinya nggak sah. Karena apa? Kulit itu, ini ilat fikih, alasan orang ulama fikih, karena kulit yang di situ mustahiqatul izalah, dia haknya untuk dibuang. Kulit yang dibuang ketika sunat ini dianggap bukan anggota luar. Kalau yang lain ini anggota luar, cukupnya anggota luar yang dibasuh. Semua anggota luar dibasuh cukup, tapi kalau kulit itu yang dibasuh mewakili yang dalam tidak bisa. Karena kulit itu bukan anggota. Karena apa? Kulit itu dianggap sebagai penutup. Jadi kulit itu harus dibuang. Kalau kulitnya belum dibuang, maka kulitnya harus dibuka. Bagaimana caranya supaya air masuk ke dalam kulit yang ditutup oleh kulit itu? Termasuk mayit pun sama. Karena rukun mandi ini sama. Orang hidup itu rukun mandinya seperti itu, harus meratakan ke seluruh tubuh airnya, termasuk orang mati. Jadi kalau memandikan orang mati, ada bagian yang belum tidak bisa terkena air, belum sah mandinya. Harus bagian itu dibuka. Tapi cuman ada perbedaan di sini. Kalau di orang hidup ini wajib dihilangkan, kalau orang mati nggak boleh disunat dalam keadaan mati, tidak boleh. Karena termasuk istirok, menghina mayit, tidak boleh. Jadi kalau bisa tetap air dimasukkan bagian dalam. Kalau nggak bisa karena lengket, maka ini ada dua pendapat ulama. Menurut Imam Romli, ini dikuburkan tanpa disolati. Kenapa? Karena syarat sholat jenazah adalah setelah dimandikan. Sementara kalau ini bagian dohirnya tertutup, mandinya tidak sah, maka ta'adzur, tidak bisa disolati karena mandinya belum sah. Ini menurut Imam Romli. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, ini orang tetap dimandikan plus ditayamumi sebagai ganti bagian yang tertutup kulit yang tidak terkena air. Ini dia ditayamumi, kemudian setelah itu boleh disolatkan. Ini resiko kalau nggak sunat. Nggak sunat tapi udah junub ini kan repot. Kalau anak-anak, iya, ya sama kalau junub, tapi anak-anak insya Allah ya. Oh iya, sama. Iya, ini tadi. Kalau bisa air itu masuk ke dalam yang tertutup kulit. Nah, kalau lengket nggak bisa, tidak boleh disobek karena dia sudah mayat. Nah, maka apa solusinya? Paling ringan itu mengikuti Imam Ibnu Hajar, yaitu dimandikan, ditayamumkan, kemudian disolatkan.
Kalau kita ikut Imam Roti nggak boleh sholat karena belum selesai mandi. Dia dikuburkan tanpa disolat. Itu banyak kejadiannya kalau kita perhatikan kalau pastinya nggak boleh sholat untuk anak-anak. Iya. Kadang-kadang ya dimandi kan gitu. Iya. Perhatikan lagi yang masalah puluh. Oh iya, kulupnya itu. Iya. Kalau kita pikir seperti itu. Makanya sebenarnya bagusnya itu anak itu sunat sejak kecil. 7 hari itu bagusnya waktunya untuk khitan. Kalau di pondok kami itu umum, makanya anak saya itu umur 21 hari kalau nggak 23 hari itu sudah sunat di pondok kami. Cuman memang nggak semua tempat itu dokternya mau. Teman saya itu ditugaskan di Magelang, padahal nggak jauh dari Purworejo. Dia mau nyunatkan anaknya masih bayi itu keliling-keliling tukang sunat itu nggak pada mau. Nggak biasa ini pegang yang besar, pegang kecil lagi. Bingung. Nggak berani. Akhirnya teman saya itu harus datang ke mantri yang dekat pondok kami itu kalau itu memang biasa karena di lingkungannya itu sebenarnya masih kecil-kecil itu bersunat itu malah lebih biasanya teman ibu-ibu kadang nggak tega soalnya padahal yang kami mengenai ini sudah dapat banyak cerita dari senior-senior itu lebih enak kalau sunat masih kecil itu lebih enak biasanya sembuhnya lebih cepat dan kalau rewel sih enggak terlalu masih biasa. Nah ini tetap dikasih obat pereda sakit cepat malah dia. Yang penting kalau bisa dokter itu mantri itu menyarankan sebelum anak banyak bergerak. Kalau udah 2 bulan itu kan kadang udah miring-miring, nah itu takutnya. Kalau sebelum 2 bulan masih enak itu dia sunat. Nah ini anggota, semua anggota harus terkena air. Termasuk yang kita fikih itu selalu menyebutkan, kita fikih agak luas itu kayak Fathul Qorib ke atas itu pasti menyebutkan termasuk anggota bohir, artinya anggota luar yang wajib terkena air ketika mandi. Ini adalah ma dhahara min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Ini agak, tapi ini fikih harus saya terangkan. Ma dhahara sesuatu yang tampak min farjil mar'ati dari farjinya seorang perempuan inda qu'udiha ketika dia sedang duduk liqada'i hajatiha untuk buang hajat. Bagian farjinya perempuan walaupun ketika digunakan berdiri ini tidak tampak, tapi ketika digunakan untuk jongkok itu bagian itu tampak, maka bagian itu dihukumi zahir. Artinya bagian itu wajib terkena air ketika mandi wajib. Sampai segitunya kalau kita pikir rinci. Lalu bagaimana dengan rambut? Rambut wajib, semua rambut harus basah. Jenggot, rambut berbeda kalau wudhu. Kalau wudhu untuk jenggot yang tebal kayak kalau Indonesia jarang sih tebal kayak orang-orang Pakistan, Arab itu kan. Apa itu tebal itu artinya sekiranya itu kalau dipandang kulitnya nggak kelihatan rapat. Ini dalam wudhu cukup anggota luarnya, bagian luar jenggot, airnya nggak harus tembus. Tapi kalau mandi harus basah semua, walaupun kulit-kulit di dalam jenggot yang tebal. Ini kalau mandi harus basah. Termasuk dalam fikih itu selalu menyebutkan bagaimana dengan rambut-rambut yang di situ digunakan untuk sarang kutu. Apa masalahnya dengan rambut yang digunakan untuk sarang kutu? Biasanya rambut yang digunakan untuk sarang kutu di situ juga digunakan untuk sarana bertelurnya kutu. Tahu ya? Pernah tahu? Telur kutu pernah tahu? Pernah. Liso namanya kalau orang Jawa. Ketua Tumo. Kenapa dipermasalahkan? Karena telur kutu ini modelnya nempel di rambut. Lengket. Otomatis bagian yang ditempeli oleh telur kutu ini ketika dibasuh bagian itu tidak terkena air. Loh, terus bagaimana bagi orang yang berkutu ini? Mandi wajibnya gimana? Mandi wajibnya dia pasti ada bagian yang tidak terkena air, yaitu tempat-tempat nempelnya telur kutu.
Tapi apa kata ulama? Untuk seperti ini hukumnya dimaafkan, tetap mandinya sah. Alhamdulillah, tetap sah. Jadi enggak, wah panik ini yang punya kutu. Udah pilih. Kalau zaman, alhamdulillah kalau sekarang kayaknya jarang lagi. Kalau zaman dulu, padahal saya orang sekarang belum dulu banget, tapi saya tahu itu zaman itu banyak kutu itu, banyak kutu. Rata-rata orang, apalagi orang perempuan, banyak kutunya. Dulu itu kan ada zaman yang namanya ibu-ibu itu kalau sudah selesai pekerjaan rumah, petan ya. Ngumpul sama tetangga sambil ngerumpi sambil petan. Sambil nguruti satu-satu. Kalau dapat nanti digigit. Itu satu permasalahan sendiri tuh. Gigit itu tuh otomatis najis lah. Najis. Karena enggak umur ini najis mulutnya, enggak boleh tuh. Dapat kuku gigit tipis. Enggak boleh. Najis mulutnya. Zaman petan zaman itu. Itu maksud. Jadi enggak terlalu bermasalah untuk mandinya ini dimakan. Dan ternyata ini di sebagian pondok pesantren yang pondok putri terutama itu juga masih, saya dengar itu di pondok putri, saya pernah ngajar di salah satu pondok putri, sehingga katanya putri semua sedikit lah keterangannya. Saya ngajar ini seperti ini, bicara tentang kutu banyak yang respon. Akhirnya saya kasih ini, dengarkan resep untuk menghilangkan kutu. Woi, langsung siap-siap. Saya terangkan. Ini amalan, perhatikan, mau dicatat. Saya katakan, baca ayat kursi, tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke kepala. Setelah itu ambil gunting, cukur kepala sampai bersih. Udah banyak tiup tangan, cukur Ada juga Pak. setelah itu habis. Udah perhatikan benar-benar dia. Itu mandi. Terus ada sunnah-sunnahnya mandi. Di sini ada disebutkan ada 17 itu sunnahnya mandi. Baca bismillah, membersihkan kotoran terlebih dahulu, membasuh dari sebelah kanan, terus menyela-nyelai rambut, menyela-nyelai jari, banyak nih. Menghadap kiblat, terus dalam tempat yang tertutup, banyak ini sunah-sunahnya mandi. Ya, ini berikutnya sudah habis itu. Bab mandi cuman sampai seperti itu. Kemudian mandi sunnahnya itu banyak. Yang masyhur itu adalah mandi Jum'ah dan mandi setelah memandikan jenazah. Ini yang paling muakkad di antara mandi sunnah yang lain. Artinya dari mandi sunnah yang banyak, ada sekitar 17 mandi sunnah, yang paling ditekankan bahkan khilaf antara wajib dan sunnahnya yaitu mandi Jum'ah dan mandi setelah memandikan jenazah. Jadi ada sebagian pendapat ini mandi Jum'ah ini hukumnya wajib, khilaf. Di pendapat kita mazhab Syafi'i, kalau mandi Jum'ah ini hukumnya sunnah, cuman sangat muakkad, sangat ditekankan. Jadi mandi sunnah banyak sekali, termasuk mandi ketika ada badan berbau, indatakoyun, ketika ada perubahan bau badan, ini sunnah untuk mandi. Jadi kita insya Allah melakukan, tapi niat sunnahnya itu yang belum tentu. Badan udah bau nih, mandi itu sunnah. Jadi kalau nggak niat sunnah ya kayaknya nggak dapat pahala sunnah.
Ini adilah ini mandi badan sudah bau sunahnya mandi. Nah kalau ini ibadah ya, sunahnya mandi. Ini dia mandi. Caranya mandi sama, semua harus rata dengan air. Ya, ini pindah pasal berikutnya. Sebelum pindah pasal berikutnya, kalau ada yang ditanyakan mengenai mandi, silahkan. Kur, saya Kur. Tanya apa? Oh, kalau saya pertanyaannya ini Ustaz, Ya. kalau orang motong kan banyak, Ya. itu kalau sudah mengumpul bekuan taruh di dalam bak, besok diangkat tangan ini dah hilang baunya Ustaz sampai maghrib. Bau. Oh, nggak masalah. Nggak apa-apa Kalau berarti kan? bau karet itu kan nggak masalah karena getah karet itu kan suci. Iya. Tapi baunya Ustaz. Capek. Capek sambungnya ke itu aduh. Mudah hilang tuh. Alhamdulillah kan dijawabnya nggak masalah ya kan. Kalau jawabannya wah harus dihilangkan baru, oh tapi baunya susah ya. Nggak harus dihilangkan aja bau karet itu. Kalau bau najis itu beda lagi. Kalau bau najis ini juga Pak wajib dihilangkan kalau tidak susah. Tanya nih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebanyakan terjadi di warga nih. Hukum itu berlakunya kita itu sampai kita mati, apakah sekedar hidup baik? Seperti hukum tadi kan, kebanyakan kadang-kadang orang cewek ini, aku nak nyium juga suami kan, nah, aku nak nyium karena sudah jadi jenazah itu. Saya pernah bertentang dengan di Saman itu di Palu, katanya bolehlah nyium, ini sudah jadi buntang, nah itu kan. Sebab hukumnya ketik lagi jadi buntang katanya. Kata saya tidak usah kem itu. Kalau jadi buntang jangan dihudupkan lagi. Nah, itu. Jadi macam mana kalau suaminya meninggal, istrinya mau nyium juga. Oh iya. Makasih. Boleh. Iya. Kebanyakan di masyarakat banyak tahu. Jadi mati ini tidak memutuskan ikatan suami istri. Ini orang-orang ahli fikih mengatakan dalilnya apa? Dalilnya mereka saling mewaris. Jadi nanti juga memandikan jenazah itu sangat rinci di sana. Jadi awalnya itu seorang mayit laki-laki harus dimandikan oleh orang laki-laki. Iya. Kecuali kalau istri ini boleh memandikan suaminya atau suami memandikan istrinya. Ini boleh karena ikatan pernikahan tidak putus dengan meninggal dunia. Masih ada ikatan, artinya statusnya masih suami istri. Jangankan menyium, yang lebih dari itu pun ada. Dan ini terkenal di Yaman. Sampai gini ceritanya. Jadi ada pasang suami istri menikah sudah lama nggak punya anak, sampai datang waktunya suami menghadap kepada yang kuasa alias meninggal dunia. Nah ketika dia meninggal dunia, sebagian orang laki-laki memandikan ini melihat ada yang aneh, yaitu apa? Senjata nggak mau turun. Akhirnya dipanggil istri, ini mayitnya masukkan ke kamar. Kayaknya mau beri kenang-kenangan sama istrinya. Hebat juga. Bener itu. Setelah itu istrinya mengandung dan anaknya pun menjadi ulama, sangat masyhur dengan julukan Ibnul Mayyit, anaknya Mayyit. Kita ada cerita seperti itu. Kalau di Yaman banyak cerita yang aneh-aneh. Guru-guru kami banyak yang dari Yaman, banyak. Puluhan lebih lah yang alumni Yaman. Ceritanya aneh-aneh. Di Yaman itu memang luar biasa karena banyak hadis, bahkan kalau kita ngaji kitab Bukhari hadis sahih ini banyak pujian untuk negeri Yaman. Salah satu yang pendek-pendek itu al-imanu Yamanun, iman ada di Yaman. Ada al-fiqhu Yaman, fikih itu Yaman. Artinya Yaman itu pusatnya. Ada hikmah Yaman. Jadi banyak pujian untuk negeri Yaman. Kalau kita dengar tentang sana itu luar biasa. Di guru-guru kami yang ada yang
nggak mondok di sana, cuma ziarah ke sana. Ini cerita tentang Yaman. Di sana itu luar biasa. Kalau kehidupan dunia sangat tertinggal di Yaman itu. Jadi guru-guru kami cerita, katanya itu apa namanya, bandara itu, bandara internasionalnya itu dibandingkan dengan terminal busnya di Purworejo itu, ya kayak gitulah katanya bandara internasionalnya. Ibu kota Yaman itu katanya dengan kota Purworejo lebih ramai kota Purworejo. Kalau kita ke pasar Yaman, katanya, kata ustaz saya yang jalan-jalan ke sana itu, nggak ada sama sekali yang namanya perempuan. Semua pedagang laki-laki. Kalau perempuan ada pasar khusus perempuan. Kalau kita masuk ke pasar, yang kita jumpai adalah orang baca Quran sama orang sholat sunat. Nunggu pembeli baca Quran. Sholat sunat di pinggir jalan juga. Tempat orang ibadah. Setelah zuhur nggak ada orang kerja, jarang orang kerja. Setelah zuhur hampir semua orang walaupun kampung-kampung ngaji di tempat-tempat majelis taklim. Itu luar biasa. Makanya terkenal di sana itu negeri seribu wali. Kalau kisah wali di sana luar biasa banyak. Guru-guru kami alhamdulillah banyak. Saya dulu sempat ada berita-berita katanya mau diberangkatkan ke Yaman, tapi berita itu sampai ke saya setelah saya menikah. Ibunya itu cerita katanya udah ada wacana saya mau diberangkatkan ke Yaman, lah malah nikah dulu. Ya udah, saya nggak dengar gitu. Udah terlanjur nikah baru dapat kabar dulu katanya mau diberangkatkan ke Yaman, malah nikah duluan ya. Rezekinya nikah itulah. Ini banyak di pondok kami jurusannya ke Yaman sama ke Mekah kan pondok-pondok itu biasanya menyalurkan santrinya ke luar negeri, ada yang ke Kairo seperti Al-Hidayah, itu banyak yang ke Mesir. Pondok kami banyak yang ke Yaman sama ke Mekah. Kalau ke Mekah itu tapi jarang yang bisa, susah banget. Ya, ada lagi tentang mandi. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya, bagus. Ya, ini nanti ada kita bahas di bab berikutnya. Ini ada ya. Pas ini bab berikutnya saya baca dulu, nanti saya jelaskan di sini ya. Nah, sedikit lagi. Ini insya Allah minggu depan kita ulang, cuman kita sampaikan ke yang ditanyakan itu. Faslun syurutul wudu asyaratun. Pasal berikutnya yaitu syaratnya wudu ada 10. Ini sama dengan syaratnya mandi. Syarat mandi dan wudu ini sama, syaratnya ada 10. Al-Islamu yang pertama adalah Islam. Orang kafir yang tidak Islam wudunya tidak sah. Bagian juga nggak wudu. Kalaupun wudu juga nggak sah. Walaupun dia itu paham dengan rukun wudu, dia niat, dia basuh muka ila akhirih, kalau kafir nggak sah. Mandi pun begitu. Mandinya kalau mandi Jumat atau mandi wajib orang kafir tidak sah. Cuma ada pengecualian kalau di kitab yang agak luas, kecuali mandinya kafir perempuan yang mana dia itu adalah ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi atau Nasrani yang menjadi istri dari suami yang muslim. Ini ketika dia mandi, ketika dia haid, setelah selesai haid dia diwajibkan untuk mandi supaya bisa digauli oleh suaminya. Nah, ketika dia mandinya tetap dihukumi sah karena darurat. Jadi sebenarnya syarat dari niat itu Islam itu. Jadi nanti ada syaratnya niat, salah satunya adalah Islam. Kalau nggak Islam niatnya tidak sah. Ketika niatnya tidak sah, otomatis mandinya tidak sah. Kecuali itu tadi, kalau ada Muslim punya istri ahli kitab, Nasrani atau Yahudi, kemudian istrinya ini head, setelah head kan ini suami butuh
Padahal belum halal sebelum mandi. Nah, dia harus mandi. Mandi dalam keadaan kafir seperti itu, mandinya tetap berhukum sah karena darurat. Secara umum kafir mandinya atau wudunya tidak sah. Yang kedua, at-tamyizu tamyiz. Tamyiz itu sudah mengerti. Ini orang wudu harus sudah mengerti. Artinya kalau anak yang masih kecil, masih 3 tahun, ini wudunya tidak sah. Tapi ada juga yang sah, tapi dengan syarat diwudukan oleh walinya ketika dibutuhkan. Kapan anak kecil butuh wudu? Ketika dia melakukan haji. Karena haji itu nggak disyaratkan sudah balik, nggak disyaratkan berakal. Orang gila hajinya sah, anak kecil hajinya sah. Tapi dengan syarat dipandu oleh walinya. Nah, ketika orang haji ini kan harus melakukan tawaf. Sementara tawaf disyaratkan suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Nah, untuk anak kecil kalau mau tawaf bagaimana? Dia harus diwudukan oleh walinya, yang niat juga walinya. Ini pengecualian. Tapi secara umum ini wudu itu harus orang yang sudah tamyiz, artinya sudah mengerti. Seperti umumnya anak yang sudah berusia 7 tahun. Ini sudah mengerti. Kalau hadnya yang dibuat oleh ulama, tamyiz itu adalah apabila seorang anak sudah mampu makan, minum, dan memakai pakaian sendiri, ya ini tanda sudah tamyiz. Kalau sudah tamyiz, sudah mengerti walaupun belum balik, ya anak yang sudah kelas 5, kelas 6, kadang-kadang dia rajin, kadang sholatnya rajin, baca Quran rajin. Ini bagaimana? Ini ibadahnya sudah sah kalau tamyiz. Padahal dia belum kewajiban, sholat belum wajib. Terus siapa yang dapat pahalanya? Orang tua. Si anak-anak beribadah yang belum balik, ini pahalanya untuk orang tuanya. Wan naqa'u 'anil haidi, syaratnya wudu lagi adalah suci dari haid. Orang yang sedang haid tidak boleh melakukan wudu. Wudunya tidak sah, bahkan haram. Sedang haid melakukan wudu. Wan nifasi dan nifas. Terusannya wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Jadi untuk wudu anggotanya harus bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau ada penghalang di kulit, wudunya tidak sah karena airnya nggak sampai ke kulit, seperti cat di tangan atau lilin yang nempel atau solasi atau hansaplas dan sebagainya yang menghalangi air sampai ke kulit. Ini membuat wudu tidak sah. Getah-getah yang tampak. Terus bagaimana kalau cat kuku, itek ya, atau henna itu? Kalau itu tidak apa-apa. Jadi Bu ya. Tapi ada 2 itu. Jadi begini, dalam fuqaha orang-orang fikih mengatakan yang dianggap sebagai penghalang adalah ain. Ain itu benda. Adapun asar itu adalah pengaruh atau bekas. Ini tidak dianggap sebagai penghalang. Seperti cat kuku yang diambil hanya asarnya, hanya bekasnya. Biasanya kan kayak itu kan modelnya ada ain pertama dipakai, ada benda yang timbul di atas kuku. Nah, nempel tebel. Setelah itu ainnya dihilangkan. Nah, ainnya disap. Tinggallah bekasnya. Warna itu hanya bekas. Nah, maka kalau ini ain yang tadi ditempelkan masih tampak begini, ini penghalang untuk air. Tapi ketika airnya sudah dihilangkan, meninggalkan bekas berwarna merah, maka ini bukan penghalang. Artinya untuk model cat kuku yang hanya bekas, bukan sesuatu yang timbul nampak melapisi, ini tidak dianggap penghalang. Artinya wudunya tetap sah, mandinya tetap sah. Tapi kalau tampak melapisi, jadi ingin kukunya tampak cantik, dia beli cat avian. Nodrop. Kalau ini menghalangi. Kalau yang bekas enggak. Menghalangi Kalau inai artinya boleh. Ah, Bahasa sini nih inai dah ya.
Yang untuk orang pengantin, yang kemarin Henna. Iya. Tapi kadang-kadang tuh ada yang kayak kutek itu kan ada semacam jenis cat gitu. Oh iya. Itu nggak bisa. Iya. Yang kalau itu cat ada bendanya yang nempel di atas kuku, ini tidak boleh. Tapi kalau hanya membekas di kuku, dia menyatu dengan kuku kayak pewarna yang itu henna itu tidak apa-apa. Rambut pun seperti itu. Warna rambut juga tidak apa-apa, tidak termasuk penghalang. Ya, kitab ini sudah selesai untuk pembahasannya. Mungkin bisa diteruskan karena itu masih panjang. Kalau ada yang tanya, silakan. Pak Edi lagi bertanya. Pak Edi tanya nikah. Tuh, Pak Edi tanya Pak Ustadz Pak Edi tidak mau bertanya. Oh iya. Kalau ya dimandikan mayat itu berarti nggak disolatkan. Iya. Seperti misalnya kayak corona itu kan nggak disolatkan. Ya kalau nggak dimandikan nggak disolatkan, nggak boleh disolatkan. Tapi banyak disolatkan tapi itu nggak sah. Ya kalau dilakukan ya mungkin iya, tapi kalau sahnya tetap tidak sah. Syarat menyolatkan mayit ini setelah dimandikan. Bagaimana dengan yang kecelakaan? Ya kalau mandinya sama, kalau masih bisa dimandikan tetap aturannya sama. Nanti ini ada problem. Jadi mayit itu kewajiban kita kan adalah salah satunya itu memandikan, ada memandikan, kafani, disolatkan, menguburkan tempat itu. Jadi memandikan itu rinciannya itu. Jadi untuk mayit yang bisa dimandikan wajib dimandikan walaupun dia itu korban tenggelam, wajib dimandikan. Padahal kan ketika tenggelamnya sudah mandi dia sebelum mati. Setelah mati juga dia masih mandi. Tapi kalau hilang kepala gimana itu? Terlindas itu. Bagaimana dengan mayit-mayit seperti kebakaran? Nah, ini tidak wajib dimandikan kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Untuk mayit yang tidak memungkinkan dimandikan seperti korban kebakaran yang parah, ini kalau dimandikan rontok jadi ikut air semua misalnya gitu. Ini tidak boleh dimandikan, tapi ditayamumi kemudian disolatkan. Kalau bisa tadi solusinya itu kalau yang nggak bisa dimandikan ini ditayamumi. Cuman yang pendapat Imam Rawi tadi itu memang nggak disolatkan, alasannya tayamumnya juga tidak sah kata Imam Rawi. Karena di situ di dalamnya ada najis, sementara syarat tayamum itu harus suci dari najis. Ya Pak. Ini baik. Seandainya nih yang meninggal ini kan seorang perempuan. Iya. Ya mungkin dikatakan kalau zaman sekarang mungkin dikatakan selebritis lagi. Biasanya kan sering memakai yang dikatakan ibu tadi kan ada kutet. Iya. Nah, posisinya itu memandikannya di mana tuh? Kalau dia sudah meninggal. Sudah meninggal, tapi kan dia pakai kutet tuh Pak ya. Iya, saya kan itu tadi kuteknya kan enggak. Kita lihat kuteknya kan bukan penghalang air. Enggak, kutet yang ada penghalang air. Oh, yang menghalangi. Iya. Oh iya, kalau bisa dibersihkan. Berarti harus dikerik tuh Pak ya. Apa gimana? Ya, kalau bisa dibersihkan tanpa mengerik, bisa dibersihkan. Ada minyaknya. Iya, kalau nggak dikerik nggak bisa tuh Pak ya. Biasa. Pakai minyak. Bisa. Bisa bersihkan. Ibu tahu lagi. Yang penting jangan kalau mayit itu memang tidak boleh sampai menghinakan sesuatu kepercayaan yang sampai menghinakan mayit itu dilarang. Tapi seumpama kalau kepalanya hilang gimana itu? Oh ya, kayak tadi pertanyaan itu mayit tinggal badan, matikanlah badannya, disolatkan badannya. Bahkan di kisah sahabat itu ada zaman Nabi, ada sahabat yang korban hilang, tak tahu kemana ini karena korban perang. Akhirnya teman-temannya menemukan tangannya di bawah awan. Jadi tangannya itu dijatuhkan di sahabat-sahabatnya dan dijatuhkan oleh burung elang. Tangan sahabat itu. Tapi mereka tahu, oh ini tangannya si fulan. Akhirnya tangan ini dimandikan, disolatkan. Jadi yang ditemukan itu ya disolatkan. Bagaimana kalau misalkan dia memakai palsu permanen? Ya. Bagaimana giginya tersebut? Apakah dicabut lagi atau macam-macam? Iya. Saya pernah ini juga pernah di Basul Masail kan.
Bagaimana dengan gigi pasangan? Kalau untuk mandi jelas nggak ada masalah, ya, karena yang wajib dibasuh ketika mandi ini semua anggota luar. Untuk mulut tidak harus terkena air. Tapi bagaimana dengan apabila ini giginya itu mengandung nilai harta? Mas. Nah, seperti emas. Maka katanya yang pendapat itu saya baca, ini kalau akan menimbulkan terkesan menghinakan mayit, maka tidak dicabut. Di semua pekerjaan yang istirah kembalinya itu menghinakan mayit, merendahkan harga diri mayit, semua tidak boleh dilakukan. Ini dalam kaidah mengurus mayit, termasuk nanti di masalah menguburkan mayit, ini tidak boleh membawa mayit menggunakan gerobak seperti itu yang buat bawa itu barang itu. Ini kan wajib membawa mayit ke tempat kuburan. Nah, cara membawanya itu enggak harus dipikul dan sebagainya, cuma ada adab-adabnya. Dan di sini disebutkan apa? Haram membawa mayit menggunakan gerobak dorong gitu. Pakai yang lori itu, lori apa lori? Tapi Itu. sekarang ada Ustaz yang pakai apa sih? Istilahnya keranda tapi posisinya dia ada rodanya. Iya, ya kalau terkesan tidak, kalau pakai itu lori kan terkesan menghina kan itu. Makanya tidak boleh semua pekerjaan yang ada nilai istirah, ada merendahkan mayit, ini dilarang dalam apa pemulasaraan jenazah. Silakan sambil diminum, sambil nunggu pertanyaan berikutnya. Ustaz, kalau misalnya nih ada kecelakaan, nah ini misalnya tangannya putus, Ya. apakah kita cara merawat untuk menguburkan harus dimandikan juga? Oh enggak. Ya. Itu untuk orang yang meninggal. Jadi seperti anggota yang tadi yang ditemukan itu ketika diyakini meninggal, ini diberlakukan seperti orang yang meninggal. Kalau tangan putus orangnya masih hidup juga harus disolatkan. Tidak harus dibungkus Enggak, kain putih juga? ya bagus, enggak harus, karena bungkus kain putih itu walaupun orang mati pun memang enggak harus. Yang wajib adalah mengkafani. Nah, nanti syaratnya kafan itu ada. Syaratnya itu adalah yang menutup aurat. Enggak harus meninggal. Jadi boleh kalau mengkafani pakai kain hitam boleh. Kalau Kita coba lepas habis transportasi. Lah ini orang ke orang lain dari rada nih kata saya ada kain kapan hitam. Biasa kain putih ganti kain hitam lain ada. Oh ya, ini saya tunggu itu ada nggak yang tertarik dengan menikah ahli kitab itu? Saya sudah pancing ini Pak Edi, ternyata kok nggak respon ini. Biasanya kalau nikah itu tanggap Pak Edi. Saya sudah terangkan tadi, kalau ada orang Muslim menikah dengan ahli kitab, ini ada artinya ada yang memastikan berarti boleh menikah dengan orang kafir. Nah, itu. Bukannya tidak boleh Pak. Nah, itu bukannya nggak boleh. Boleh menikah dengan ahli kitab, itu boleh. Ahli kitab itu siapa? Jadi Pak Husnul tanya, apakah ada ahli kitab zaman sekarang ini? Ada. Jadi nanti dipikir jadi yang boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim itu mukmin Muslim, ini boleh menikah dengan wanita yang muslimah dan boleh menikah dengan ahli kitab. Ahli kitab di kitab fikih diterangkan ahli kitab yang masih asli. Siapa itu ahli kitab yang masih asli? Yang mereka mengikuti agamanya Nabi Musa atau Yahudi dan mengikuti agamanya Nabi Isa dan belum pernah berganti sampai sekarang. Dan ini nggak bisa sekarang ini di kita di Indonesia ini nggak bisa. Kalau di Indonesia jelas nggak masuk. Jadi disyaratkan harus diketahui bahwa nenek moyangnya sampai sekarang belum pernah pindah agama. Ini yang halal untuk dinikahi oleh seorang laki-laki Muslim. Ini tapi untuk selain Bani Israel. Adapun Bani Israel, orang-orang Israel ini cukup
tidak diketahui pasti mbah-mbahnya atau orang tuanya ini ada yang keluar dari agama tersebut. Artinya begini, kalau diketahui pasti ini wanita Israiliyah, Israel, ayahnya ini Muslim, tapi anaknya Yahudi, ini nggak halal karena diketahui pasti kalau ayahnya Muslim. Tapi kalau ayahnya ini Yahudi juga, kakeknya Yahudi juga, atasnya kita nggak tahu, ini halal. Jadi yang sekarang kalau menikah dengan ahli kitab yang sah, tinggal itu kalau mau menikah dengan cewek Israel, mau punya mertua orang Israel. Jadi anaknya statusnya gimana Pak? Muslim. Tetap Muslim. Ya, ada nanti. Jadi untuk status anak itu menjadi Muslim, asal salah satu usulnya, salah satu orang tuanya itu Muslim, anak ini dihukumi Muslim. Jadi ayatnya jelas. Kayaknya saya agak hafal ini. Al-yauma uhilla lakum, apa itu ayatnya? Al-yauma uhilla lakum at-thayyibatu. Yang ini. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ta'amul ladzina utul kitaba, makanan ahli kitab hillul lakum, halal untuk kalian. Artinya sembelihan ahli kitab ini halal untuk orang Islam. Wa ta'amukum hillul lahum, makanan kalian juga halal untuk mereka. Terus wal muhsanatu minal mu'minati, dan wanita-wanita merdeka dari orang Islam, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ini, dan orang-orang perempuan merdeka dari ahli kitab sebelum kalian. Ini halal. Ahli kitab halal untuk orang muslim. Lalu bagaimana kalau laki-lakinya ahli kitab, ceweknya muslimah? Nggak boleh. Nggak boleh kalau kita punya cewek anak muslimah dinikah dengan orang ahli kitab, haram hukumnya, tidak sah nikahnya. Ini yang menarik. Jadi ada di tafsir Ra'il Bayan ini Syekh Ali As-Sukuni. Di situ diceritakan salah satu majelis beliau di kuliah. Nah, kuliah Islam itu kan enggak semua muslim mahasiswanya. Kayak di Kairo itu kan banyak juga yang ahli kitab Kristen macam-macam. Kayak di Mesir itu enggak semua orang Islam yang kuliah di situ. Nah, salah satu majelisnya Syekh Ali As-Sukuni ahli tafsir yang belum lama meninggal. Ini di situ saya baca ada salah satu mahasiswa beliau yang bertanya, "Ya Syekh, kenapa Islam nggak adil?" Apa yang nggak adil? Kenapa orang-orang laki-laki Islam Muslim boleh menikahi wanita-wanita kami, orang-orang Yahudi, sementara kami para laki-laki Yahudi kok nggak boleh menikah dengan laki-laki Muslim atau wanita-wanita Muslimah? Ini nggak adil, kata mahasiswa Syekh Ali As-Sukuni. Tapi ini dosennya juga orang pintar, jawabnya gampang. Kata Syekh Ali As-Sukuni, kami orang Muslim menikahi perempuan kalian dihalalkan karena kami iman kepada Nabi kami dan iman kepada Nabi kalian, Nabi Isa, Nasranian. Kalau kalian seperti kami juga mau iman kepada Nabi kami boleh nikahkan anak kami kepada kalian, ya kan? Kalau kalian iman kepada Nabi Muhammad, ya silahkan nikahi anak-anak kami. Wabuhital ladzi kafar, orang kafir itu kemudian dia kebingungan dengan pertanyaannya. Jadi ini luar biasa dan yang jawab itu. Nggak perlu jawab yang sulit-sulit. Kami iman kepada Nabi Muhammad, kami iman kepada Nabi Isa juga. Kamu kalau iman juga kepada Nabi Muhammad, silahkan menikahi putri kami. Artinya dia masuk Islam kalau iman kepada Nabi Muhammad. Setelah nikah dulu balik lagi. Itu. Ada lagi kalau nggak yang kita buka hadis. Minggu kemarin bisa lupa saya buka hadis itu, nggak ada yang ingatin. Saya ingat sudah sehari atau 2 hari berikutnya nggak ngaji hadis gitu. Berarti malamnya agak panjang karena minggu kemarin nggak dibaca itu. Nggak apa-apa.
sudah basah itu sudah. yang kecil-kecil itu yang di masalah kan itu ya bergantung itu betul-betul apa ya sudah sah. Awas ya bisa dah bagian tadi. Jadi masalah saya cerita lagi. Karena itu kan kalau penyakit itu tidak bisa dipaksa. Kalau itu sekali tidak bisa dipaksa. Sama dengan kunyit. Gila tuh. Tanya dia. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan kitab berikutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atani mendatangiku. Atin, seorang yang datang atau malaikat yang datang dari Rabbi, dari Tuhanku. Fa'akhbarani, kemudian dia mengabarkan kepadaku, annahu, sesungguhnya, man, barang siapa mata meninggal dunia, min ummati, dari umatku, la yusyriku billahi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannata, maka dia pasti masuk surga. Qala, Nabi berkata, fakultu, kemudian saya mengatakan, bertanya kepada malaikat, wa in zana, apakah walaupun dia ini orang yang pernah berzina, wa in saraqah, apakah ini berlaku juga walaupun dia ini mencuri. Qala, malaikat itu mengatakan, wa in zana wa in saraqah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasai. Ini Masya Allah, luasnya rahmat Allah. Ini alangkah besarnya kasih sayang Allah. Jadi ada malaikat, Nabi menceritakan bahwa ada malaikat mendatangiku. Dia memberikan kabar kepadaku bahwa barang siapa yang meninggal dunia dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik, dia muslim sejati, rekodnya sahih, tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dia pasti masuk surga. Ini malaikat mengatakan kepada Nabi. Kemudian Nabi pun bertanya, apakah walaupun dia ini pezina, apakah walaupun dia pencuri? Ya, walaupun dia suka zina, walaupun dia ini mencuri ketika di dunianya, kalau dia itu muslim, tidak musyrik, maka dia dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Walhasil, iman itu yang paling pokok. Pokoknya inilah harta termahal. Walaupun amal banyak, tapi kalau imannya orang-orangnya baik sekali misalnya, tapi enggak Islam, kafir,
ini dia melakukan keburukan terbesar, yaitu musyrik. Orangnya baik, sama tetangga baik, rajin bersedekah, orangnya ramah dan sebagainya, tapi dia telah melakukan keburukan terbesar, yaitu menyekutukan Allah. Ini keburukan terbesar dan itu yang tidak diampuni. Adapun orang yang masih berzina dan sebagainya, kalau dia itu punya iman, dia beriktikad dengan iktikad yang sahih, dia bersyahadat, maka dosa-dosa sebesar apapun masih diampuni oleh Allah. Selain musyrik, yang penting tidak musyrik, itu yang paling pokok. Hadis berikutnya, atani atin, mendatangi kepadaku atin, seorang yang datang dari malaikat, min indi rabbi, dari Tuhanku azza wa jalla. Faqala, kemudian dia berkata, man shalla alaika min ummatika sholatan, barang siapa yang bersolawat kepada engkau ya Nabi dari umat engkau, sholatan dengan satu kali sholawat, kataba, maka Allah, kataballahu lahu, maka Allah mencatat untuknya biha, dengan satu kali sholawat tersebut, asyra hasanatin, 10 kebaikan. Ini malaikat yang mengkabarkan kepada Nabi, wahai Nabi, barang siapa dari umat engkau ada yang bersolat kepadamu satu kali saja, maka Allah menulisnya untuknya 10 kebaikan. Ya Allah, sholawat itu ringan, mudah, tapi fadilahnya sangat luar biasa. Ini yang sering dikampanyekan oleh para ulama. Sholawatlah, dan banyak orang yang mencapai derajat kewalian yang tinggi dengan sholawatnya. Para ahli sholawat. Ada yang sering diceritakan oleh Abah Taifun, namanya Syekhah Sultanah di Yaman. Ini gadis perempuan, tapi ahli sholawat, semua waktunya habis untuk sholawat, sampai dia mencapai makom kewalian yang sangat tinggi, yaitu bisa berjumpa dengan Nabi tanpa tidur. Artinya tidak dalam mimpi, tapi nyata, sampai menjadi wali yang terkenal di Yaman. Sampai orang-orang kalau punya hajatan atau apa, dia menanyakan kepada Syekhah Sultanah, saya punya hajat seperti ini, bagaimana pendapat Nabi? Ya, nanti kalau ketemu saya tanya. Sampai ini di kalangan ilmu para wali, ini orang yang mencapai seperti ini, yang bisa bertemu Nabi dengan yaqadhatan, melek, bukan tidur, ini sudah melewati berapa ratus derajat kewalian, saya lupa, 300 derajat kewalian beberapa. Intinya ini makom wali yang sangat tinggi kalau sudah bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadhah, bukan dalam mimpi. Ini sholawat. Ada lagi cerita, ini hadisnya belum selesai lagi. Wa maha anhu asyra sayyi'at, Allah melebur darinya 10 keburukan. Satu kali sholawat tadi, Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan. Allah akan melebur darinya 10 keburukan. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dia oleh Allah diangkat 10 derajat. Wa radda alaihi mislaha, dan Allah mengembalikan sholawat tersebut, artinya rahmat untuk dia. Rawahu Ahmad an Abi Thalhah. Ini kalau satu kali sholawat, satu kali sholawat, ini fadilahnya sudah luar biasa. Salah satu wali di Jawa masyhur dengan walinya, yaitu namanya Mbah Malik. Masyhurnya ini adalah dia ini guru Habib Lutfi. Habib Lutfi masyhur ya, kita tahu. Habib Lutfi Pekalongan, dan Mbah Malik ini salah satu gurunya Habib Lutfi. Saya baca di ceritanya Mbah Malik itu, beliau punya wirid, punya amalan yang rutin beliau lakukan, yaitu setiap hari khatam Al-Quran dan membaca salawat 16.000 kali. Kalau kita yang mikir nggak sampai, bagaimana waktunya? Ini belum seberapa karena saya ceritakan makom-makom wali yang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diceritakan bahwa setiap setelah sholat khatam Al-Quran.
Bagaimana mungkin? Ini beda. Ini jangkauan kita itu beda. Kalau jangkauan kita nggak mungkin, karena satu khatam Al-Quran butuh waktu berjam-jam. Iya. Tapi bagaimana bisa 5 kali? Ternyata ini beda. Waktunya barokah. Waktunya barokah. Ada yang masyhur wali lagi. Orang Indonesia malah itu, tapi di Timur Tengah. Beliau masyhur, orang Jawa, masyhur di kalangan orang banyak bahwa beliau ini selalu menghatamkan Quran setiap ba'da maghrib sampai isya. Wah, hasil wirid beliau itu setiap selesai salat maghrib sampai isya ini khatam Al-Quran. Nah, ada salah satu ulama Mesir yang tidak percaya, karena beliau ini juga al-hafidz juga, hafal Quran juga, lancar, tapi nggak sanggup yang namanya khatam Quran dalam waktu segitu. Akhirnya ini apa-apanya lah, ingin tahu, memastikan, membuktikan sendiri. Silahkan. Beliau ikut jamaah sama Syekh ini. Akhirnya setelah sholat, dia diajak satu serban, ditutup satu serban, diminta untuk menyimak bacaan beliau. Dia simak, baca dengan tartil, dengan jelas sampai selesai Qul a'udzu birabbin nas, selesai dia buka, baru adzan isya. Kalau saya baca itu wali-wali itu luar biasa. Ada yang luar biasa, namanya Syekh Al-Maghribi, Maroko ya, saya lupa namanya. Ini masyhur di kalangan muridnya, di masyhur. Beliau setiap hari menghatamkan Quran, kalau nggak salah itu 60.000 kali. Ini luar biasa lagi. Ketika ini muridnya menceritakan, beliau ini tawaf. Beliau ini tawaf dari Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah. Ini khatam Al-Quran. Dan muridnya menceritakan ini didengar harfan-harfan. Bacaan beliau itu bisa didengar huruf per huruf, artinya bacaannya tartil. Pak Jiropen yang tahu ini, kalau saya nggak tahu. Hajar Aswad sampai ke pintu Ka'bah, kan nggak jauh. Nggak jauh lah namanya Ka'bah. Jalan sampai situ sudah khatam Quran. Muridnya dengar bacaan itu dengan jelas. Nah, ini punya hitungan waktu yang berbeda. Makanya ada yang saya ceritakan, Mbah Malik ini punya wiridan 16.000 kali sholawat dalam sehari dan khatam Al-Quran. Ini karena waktu yang barokah. Nah, ini luar biasa ceritanya. Beliau ini setiap zuhur, azan zuhur itu awal waktu, kemudian dia baca sholawat bersama jamaah setiap hari. Nanti mulai sholat zuhur jam 2, kalau nggak setengah 2 saya udah. Antara itu, misal jam 2, bacanya sholat sallallahu alaihi Muhammad. Ini bacaan Muhammad itu, sallallahu alaihi Muhammad, pegang tasbih. Ini pokoknya kalau udah jam 2 nanti tanpa dikomando, si tukang komat ini komat. Setiap hari seperti itu. Nah, suatu hari Mbah Malik ini sudah jam 2, ternyata enggak, sudah dikomati karena udah jam 2. Akhirnya komat. Mbah Maliknya ini enggak bangun, tetap tasbihnya muter. Hanya orang nggak ada yang berani sholat, nunggu imamnya berdiri. Ditunggu sampai waktu zuhur hampir habis. Hampir habis waktu zuhur, orang nggak berani bangunin, nggak berani nyenggol, nggak berani. Akhirnya ada salah satu saudara Mbah Malik atau orang sepuh di situ juga, beliau mengimami sholat. Ternyata Mbah Malik nggak bangun, tetap duduk sambil putar tasbih sampai asar tiba. Asar tiba masih seperti itu sampai maghrib, sampai besok, sampai besoknya ditunggu, nggak pernah berubah keadaannya. Dan itu sampai setahun kemudian masih seperti itu, bahkan sampai 3 tahun masih
dalam keadaan yang sama, duduknya tidak berubah, dan beliau juga tidak meninggal dunia, pucat juga tidak, justru wajahnya semakin bersinar. Setelah 3 tahun, Mbah Malik ini terbangun. Lihat jam, jam 2, ayo kumat. 3 tahun itu saya terlihat Ayo kumat. sampai balik sih Baru kumat. sebentar kali Ayo sholat. Sholat itu yang diceritakan itu, lihat jamaahnya kok beda ini. Si Fulan mana? Oh, dia sudah meninggal, Mbah. Enggak, tadi berangkat kok ngawur. iya 3 tahun Iya, dia sudah meninggal. Tadi ada orangnya, mana sekarang? Mbah, Anda sudah 3 tahun berpikir sholat. Ini namanya karomah untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. iya Dan ini masih ada zaman sekarang, bukan kita baca wali songo itu, bukan. Belum lama termasuk. Jadi saya itu mondok di Wonosobo. Yang pertama saya ke Jawa itu bukan di Purworejo tapi di Wonosobo. Nah, kiai saya itu namanya Mbah Mat Mohari. Ini juga terkenal unik, kiai yang aneh. Beliau ini istilahnya mbah guru saya, kan bukan orang guru sekali, bukan. Belum lama meninggalnya. Ini beliau, kalau kiai saya ini cerita, dia kadang-kadang tidur 1 bulan, duduk tidurnya, kadang masih zikir, awal tidur, nanti 1 bulan bangun, kadang 40 hari. Gitu bangun ya kayak enggak habis sakit semua ya enggak ya. Langsung pernah suatu ketika beliau bangun, dia nyari gorok itu, dia motong-motong pohon ubi, dia tanam buat lubang yang besar selama santri, dia tanam berapa itu banyak batang itu kan, ini nggak umum nanamnya, banyak batang ubi itu diikat, dimasukin tanah, ditanam model kayak gitu. Sampai itu cerita kiai saya itu, saya punya itu sampai ini gerutu, mbahmu itu ono wae. Mbahmu itu ada aja nanam ubi kayak gitu. Nah, besoknya atau sorenya ada tamu. Si mbah ini merintahkan ubinya itu dicabut, ada tamu. Kata santri, ubi baru nanam tadi pagi suruh nyabut. Karena santri mau dicabut batangnya ternyata susah. Wah, ternyata dicangkul itu dalamnya ubinya udah banyak. Ini enggak, belum orang dulu belum. Masih ada yang karomah seperti itu. Ini kalau Mbah Matohari ini ceritanya banyak sekali yang aneh-aneh. Ada jala ikan. Ini lomba ini sama temennya, sama-sama wali lah, orang hebat. Yang ngajak banyak-banyak dapat ikan, jalan pakai jalan. Kemudian jawab dapat banyak besar-besar. Punya Mbah Matohari ini dilemparkan ke daratan, dia tarik. Banyak ikan. itu yang hebat Dilempar ke daratan. iya daratan ikan Kalau kiai saya ceritain Mbah Mat itu saya suka tuh, banyak aneh-aneh ceritanya. Bukan dilempar di air, ya Benar. Ini baru keren. jadi negosiasi sih bukan kalau udah sakit pada keping gitu loh. Allah rabbi soal kesembuhan barokah. Manfaat istiqomah sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pikir lagi.
yang orang ini pun semua masuk